Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menemani belajar anak-anak kelas 8 SMP MTS dalam materi latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia KD 3.4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya tanya dulu pada anak-anak bagaimana keadaannya, sehat semua. Saya harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran yang lalu, tentunya kalian sudah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, dari pelajaran yang telah lalu itu, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia saat itu banyak yang mengalami kegagalan. Nah, bagaimana sih, mengapa perjuangan bangsa Indonesia saat itu banyak mengalami kegagalan? Nah, dari kegagalan-kegagalan itu tentunya mereka berpikir, kemudian untuk berpikir merubah cara perjuangan bangsa Indonesia. Itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini tentang munculnya nasionalisme di Indonesia. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme tentunya di sekolah kamu sekalian setiap Senin mengadakan upacara bendera. Dalam upacara bendera itu pasti ada pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu semua dalam rangka mendidik anak-anak untuk memiliki rasa nasionalisme, mencintai tanah air kita ini. Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda saat itu, ya, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Hafalkah kalian dengan teks Sumpah Pemuda? Ya, silahkan nanti dipelajari, dibuka. Baik, sebuah peristiwa itu tidak lepas dari tokoh atau pelaku. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini adalah gambar tokoh-tokoh pergerakan nasional. Siapa mereka? Nah, ini. Mereka ini adalah para pemuda yang oleh para saat itu disebut sebagai golongan elit terpelajar. Nah, kenapa mereka bisa ada saat itu? Nah, ini. Kalian masih ingat ketika pelajaran tanam paksa kemarin? Tanam paksa ketika itu kan banyak mengalami pertentangan, banyak yang memprotes tanam paksa. Nah, salah satunya adalah ini, kritik dari Van Deventer. Van Deventer itu kan mengusulkan adanya politik etis. Apa itu politik etis? Salah satunya adalah perluasan di bidang pendidikan. Inilah Van Deventer di situasi pendidikan zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda saat itu. Dari pendidikan Belanda ini muncul tadi golongan elit terpelajar. Mereka inilah yang menjadi motor menjadi penggerak, menjadi inspirator bangsa Indonesia untuk bangkit, merubah pola perjuangan yang sebelumnya, yang selalu mengalami kegagalan, menjadi menuju Indonesia baru yang mempunyai pola perjuangan yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kemudian kamu masih ingat ini, yang melatar belakangi munculnya nasionalisme adalah kegagalan perjuangan dari berbagai daerah. Ini kalian tentunya sudah mengenal nih tokoh-tokoh perjuangan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, mengapa perjuangan mereka mengusir penjajah ini belum mengalami keberhasilan? Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian faktor berikutnya yang melatar belakangi timbulnya
munculnya rasa nasionalisme adalah rasa senasib. Inilah bisa kalian lihat nasib bangsa kita saat dijajah oleh pemerintah, saat dijajah oleh Belanda ini. Mereka melakukan kerja paksa. Kerja paksa itu artinya kerja yang dipaksa, kerja tanpa upah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda. Nah, ini orang-orang yang membangkang, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari penjajah. Terus berikutnya adalah dari munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ini yang organisasi-organisasi ini yang lahir, yang memprakarsai, yang mempelopori adalah tadi itu golongan elit terpelajar. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Indisio Partai, ada Jong Sava, dan lain-lain. Nah, kemudian berkembangnya paham-paham baru saat itu. Ini yang menyokong, yang mendorong lahirnya semangat kebangsaan, munculnya nasionalisme di Indonesia ini. Ada paham-paham baru, ada liberalisme yang menitik beratkan kepada kebebasan, ini berasal dari Barat. Nah, kemudian ini ada sosialisme, ini yang berkiblat pada saat itu ada Uni Soviet, ada nasionalisme, kemudian ada juga pan-islamisme, nah, kemudian ada demokrasi. Ini paham-paham baru inilah yang membuka wawasan golongan elit terpelajar untuk berjuang mengusir penjajah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kemudian pengaruh dari luar negeri, pengaruh dari faktor eksternal, pengaruh luar negeri, perjuangan-perjuangan bangsa di luar negeri sana dalam rangka yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia. Mereka hidup dijajah. Kemudian mereka bangkit. Nah, kebangkitan mereka ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk ikut bangkit juga. Nah, ini ada kemenangan Jepang atas Rusia. Ini simbol bahwa bangsa Jepang yang mewakili Asia pun bisa mengalahkan bangsa Eropa, mengalahkan hegemoni, mengalahkan dominasi bangsa-bangsa Eropa yang saat itu banyak sekali menjajah bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Nah, kemenangan Jepang ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk semangat berjuang mengusir penjajah. Kemudian ada gerakan nasionalisme di India yang diprakarsai oleh Mahatma Gandhi. Kemudian ini ada nasionalisme di Turki dan di Cina. Ini faktor-faktor dari luar negeri ini yang turut menyemangati bangsa Indonesia untuk berjuang mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, dari paparan yang telah saya sampaikan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari perbedaan pola perjuangan bangsa Indonesia antara sebelum dan setelah tahun 1968? Mengapa tahun 1968? Ada apa sih sebenarnya di tahun 1908 itu? Begitu pentingnya tahun 1908, merupakan titik balik pola perjuangan bangsa kita dalam mengusir penjajah. Nah, inilah perbedaan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah antara sebelum tahun 1908 dan setelah 1908. Nah, ketika sebelum 1908 ini adalah perjuangan bangsa ini bersifat kedaerahan. Mereka berjuang demi untuk daerahnya sendiri saja. Tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama dengan daerah yang lain. Nah, kemudian mereka itu tergantung pada pemimpin. Nah, tadi itu pemimpin perjuangan itu ketika mereka tertangkap atau gugur, ya sudah, perlawanannya sudah berakhir, tidak ada yang melanjutkan perlawanan.
Nah, kemudian ciri khas perlawanan perjuangan sebelum tahun 08 itu menggunakan senjata, fisik perang. Nah, bagaimana bisa mereka selalu gagal ya? Karena persenjataan kita kalah canggih dengan persenjataan yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Nah, kemudian yang terakhir ini kekurangan logistik, kekurangan makan, kekurangan bagaimanapun orang mau berperang pasti kan harus didukung oleh sumber energi, logistik, makanan. Nah, inilah pola perjuangan bangsa kita sebelum tahun 1908 dalam mengusir penjajah. Nah, setelah tahun 1908, setelah lahirnya Budi Utomo, lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, dan sampai sekarang 20 Mei kita peringati sebagai hari apa? Masih ingat? Oke, 20 Mei adalah kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nasional berarti kan satu negara, tidak kedaerahan. Nah, setelah 1908 ini, perjuangan kita berubah. Yang tadinya bersifat kedaerahan, sekarang bersifat nasional. Antar daerah sudah saling membantu. Dan kemudian menggunakan struktur organisasi yang mapan. Sudah tidak tergantung kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya berhalangan, ya pasti ada yang menggantikan. Ada struktur organisasi, ada ketua satu, wakil ketua, dan sebagainya. Nah, kemudian menggunakan organisasi sosial. Ya, organisasi itu ada Budi Utomo, tadi contohnya, ada Sarekat Islam, ada Indonesia Partai, dan sebagainya. Nah, kemudian ini, yang paling penting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Adanya persatuan dan kesatuan. Makanya di lambang negara kita itu kan ada di burung Garuda itu mencengkeram tulisan apa, anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita banyak sekali perbedaan suku, agama, ras, tapi kita tetap bersatu dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah hal yang paling penting. Persatuan itu adalah modal utama untuk kita berjuang mengusir penjajah pada saat itu. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman kalian, menguji kompetensi kalian sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ini saya punya post-test, punya uji kompetensi. Pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebelum 1908 selalu mengalami kegagalan? Kemudian yang kedua, peristiwa apa yang menandai perubahan pola perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah? Terus yang ketiga, bagaimana peran golongan elit terpelajar dalam menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia? Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ini post-test ini dikerjakan untuk menguji kemampuan pemahaman kalian. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.